حضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين والخلفاء الراشدين أبو بكر عمر وعثمان رضي الله عنهم وإلى الجميع أجمعين الحنفي ومالك الشافعي حنبلي رضي الله عنهم صلى سيدي الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى الجميع المؤلفين هذا الشيخ يقول الشيخ الأمن والرزق هذا الجزء الشيخ وحسن صلى الشيخ صلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرته والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه وأسراره وبأنواره الدارين آمين وتبعث لن ngedono sira anil wuku'i saking tumibo fi madzalimil ibadi ing dalem pira-pira nganiaya pira kawula jauhi hindari jangan sampai terjadi hidup kita selalu mengenai orang lain menganiaya hamba-hambanya Allah Ta'ala mengenai dolimi dengan lesan riba adu-adu sumpah palsu bicara bohong dolimi dengan fi'li dengan kelakuan dengan pekerjaan dengan menganiaya melukai ADRT membunuh itu kon menghindari, kon menjauhi jangan terjadi dengan anil hukum fil ma'dul ibad. Jangan terjadi hal seperti itu. Mutlakon lawan mutlak. Mutlak sedang menjadi orang lain. Tapi kondisi siapapun jangan sampai. Li anak rasuli hukum fi ma'dul ibad iku diwanun dadi buku catatan lain tukang ninggalin diwan sapa Allah Ta'ala. Jadi sekecil apapun orang menyakiti orang lain baik dengan kata-kata atau dengan pekerjaan pasti akan ditulis Allah Ta'ala, akan menjadi catatan di buku catatan amalnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap apapun akan ditulis. Sebaliknya perbuatan baik dia akan ditulis. Maka sama-sama berbuat, sama-sama berucap yang baik, berbuat yang baik, akan masuk diwan menjadi buku yang tercatat. Wa ama dzul mulati ala wandai oleh nganiaya kaula lirasi maring awak dene ngabdi iku birtika bimasi kelawan nglakoni pira maksiat tunasiri tutunya Qur'an ila ta'ala Allah Ta'ala. Nek dolimi seorang hamba pribadi sendiri awalnya dolimi diri gitu. Buat dari orang lain dolimi diri bagaimana itu berbuat maksiat itu sama dolimi diri karena Allah itu menciptakan hamba kan Allah wa makhlukul jinna wa insa illa liya'budun kon nyembah Ta'ala kan mau melakukan maksiat lakukan dosa masa berbuat dosa berarti dolimi orang lain masalah saya sering saya jelas tidak diambil Ta'ala wa ingana lamun ono sapa waktu wa ya tu ya sing bali soban waktu ila dunas maring ngene awak
itu. Yang hal mana? Wa ina wasuni zalim. Iku zumunang sio. Iku tiwanun jadi buku catatan. Layak kalau kang orang peduli soal haku Allah kan hak. Ta'ala halimu soal hak. Di kelawan zalim. Yang perlu kang ngapur sama Allah. Kita bisa taubat. Jadi Allah itu tidak peduli ya dengan buku catatan ini. Kalau dia itu pernah berdosa, berdosa pada diri sendiri, ya ditulis tapi Allah nggak peduli karena Allah siap terima tobat orang yang berbuat zalim pada diri sendiri. Senang maksiat, nah, kalau tobat Allah tetap memberi ampunan selama belum minta ampunan. Yang berat itu sampai ada hubungan dengan orang lain, zalim pada temannya, tetangganya, saudaranya. Allah akan memberi ampunan pada orang yang bersalah pada orang lain tadi, yang menganiaya orang lain, yang zalim orang lain selama orang lain belum punya waktu untuk minta ampun, belum sempat minta ampun pada yang dizalimi, maka Allah tidak akan memberi pengampun padanya. Maka hapus itu tadi. Nah, masa Allah gampang, bertobat apa hapus? Sampai berbuat pada orang lain, dia harus minta ampun pada orang lain tadi. Allah baru memberi ampunan. Maka ketika berbuat pada orang lain lebih berat. Sama istighfar saya tobati, sama belum tobat pada minta maaf pada yang dizalimi, pada si mazlum, maka istighfarnya ya Allah belum memberi ampunan. Walaupun tobat belum memberi tobat, belum terima tobatnya. Karena apa? Urutannya betul. Tobat sih juga orang sing dizalimi, juga ngapura lana. Alhamdulillah di negara kita, daerah kita termasuk ada tradisi halal bihalal itu. Di mana ada hablum minan nas, halal sudah lepas saling halal, saling melepas ikatan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Itu masuk luar biasa. Halal bihalal. Ada istilah halal itu nggak ada pada zaman Nabi, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada, orang-orang selain itu nggak ada halal bihalal. Ya karena cuma Indonesia. Kecuali istilah halal bihalal. Itu yang buat istilah itu adalah hawas buah, halal bihalal. Hanya menjadi momen-momen yang luar biasa ya. Bisa azan silaturahim, saling maaf-maafan. Sebetulnya juga harus pas hari raya Idul saja. Kalau itu cuma kapan misal. Momennya sih viral di momen Idul Fitri. Lebih lalu kapan pun bisa. Lebih cepat lebih baik. Tidak usah nunggu Idul Fitri. Berbuat salah langsung minta maaf. Itu sudah halal bihalal. Orang-orang tersebut bodoh. Kata ini Idul Fitri ya nak. Umurnya sampai Idul Fitri ya. Itu ngapur bodoh. Adalah Rajab meninggal. Dan Saban sudah meninggal. Akhirnya apa? Belum sempat minta maaf. Baiknya kalau kita berbuat salah pada siapa saja, jangan nunggu hari raya Idul Fitri, langsung minta maaf. Itulah ketika punya hak pada urusan segera minta maaf. Qala dosa Sayyidi Al-Khawas, Sayyid Ali Al-Khawas, rahimahullah lazi ing Al-Khawas Allah Ta'ala. Mado lima ngibadi utai pira-pira penganiaya pira-pira iku ala salah yaksamin ingat telu pira-pira tum-tuman rupane kismun wae kang sak tum-tuman sak bagian iku ya ta'alaku hubungan kadaro kismun binu besar pira awak-awakan ya sarawa dari secara pribadi ini nyerang secara fisik, nyerang dari kata-kata, sekarang ada medsos itu dengan apalagi sampai terjadi buah
berita bohong yang menyerang pada seorang itu adalah kata binufus, kata naya lebih arat, harga diri diserang. Wagis pun putekan sebagian itu ya kalah gubernur wagis pun bila balikan propondo mengambil tanpa izin, memakai tanpa izin, mencuri, nyopet, bondo, merampok. Orang-orang yang tidak boleh diambil ketika tanpa ada transaksi yang syar'i. Transaksi syar'i apa? Ya lewat jual beli, lewat pinjam, menyewa, jual beli, baru halal. Minjam, izin, baru boleh, baru pakai. Sewa, tidak ada akadnya sewa ya boleh pakai. Kalau tanpa ada akad-akad itu, nggak ada akad-akad jual beli, nggak ada akad sewa, nggak ada akad pinjam itu, langsung dibawa di sepeda motor teman nggak ikutin diambil bawa niatnya keren pakai sementara, nggak izin, ya nggak boleh. Nah disiapnya maling, ya cekat di masa itu, padahal niatnya agak ranyolong niatnya, keremnya minjam tapi nggak omong. Nah itu, maka itu harus dijelaskan. Minjam, nyewa, awani beli. Ini adalah bilampal. Wagis menentang sebagian, itu kita ala gubernur wagis pun, jarang dengan biro-biro keperwiraan termasuk itu harga diri orang lain. Fa'aman nufusu mengarang pura-pura awan iku bala wudeni nufus akan menutai hukum ngati tatun gang ngilangan imis likotul amdi kita pada di materi naco wakatilan luput wa wujubil kutilan wajib kisos wajib dia wa kamratilan kafarat wa wajidalika lian laliane menung kabeh selibat amti atau lima barang orang taima ikumat kurun kang tentutur fi kutubil fikih dalam pira-pira kitab fikih sing dengan dolimi personal awan dirubahnya hukumnya seperti membunuh dengan sengaja atau membunuh tidak sengaja ada klasifikasi sengaja hukumannya atau ini pasal yang ini. Kalau nggak sengaja, sekarang ada komposter di Indonesia itu negara ada membunuh berencana, membunuh tidak berencana, ada klasifikasi pasal yang harus menjelaskan dan wajibnya kisos, gitu. Kisos ini di wadiat, gitu. Makanya dipateni, nukul di tangan, ditukul tangan itu kan. Ini itu kisah dia ngambil uang dia beroleh untuk baru beroleh untuk ngerti termasuk ada beberapa hukum yang ada klasifikasi cara pakainya. Amal ambalu ana untuk pro bondo iku faida usri kelakuan iku labu darakan ora apa men roja saking bae amal ya mazwari wong kang ten dolim tidak nyoi warisi atau gang untuk ahli waris makdum itu mendolimi ada benda yang pernah mengambil ada benda ini ya sudah dikembalikan, wajib mengembalikan. Minjam sudah saya kembalikan, nyewa sudah habis sewanya harus kembalikan. Lagu dami rotian waita ada lamun anger apa dari ono rotu balik ke wong lamnya kemara tetap apa baru tahlugi sakane sedekah piaglan ambal ngan sesuai sangking napa niku ketika dene wong duweni ambal ngalam wasa dose mata bewong ya orang nekata ke sawaman dari kain sai sedekah itu sampai pernah mengambil harta bendanya orang lain atau hutang punya hutang ya. Sementara sing didolimi gitu.
harta itu diambil lewat dicuri, dicopet atau di lainnya, segera dikembalikan. Kalau minjam dan memberikan wes meninggal, sing duwe badan. Bagaimana? Pakai tangan darurat tadi kan, Rasul bagaimana? Jarak yang jauh, luar kota, atau luar pulau, negeri. Iya, lebih ke termasuk bisa disedekahkan ala sama yang punya harta tadi. Yang punya utang 100 juta ya, belum semuanya utang, gitu. Jadi niatnya nggak ngapusi. Jadi yang saya ngutangi harus mati. Oh, tiba-tiba ahli waris ya, Pak. Ahli waris nggak ada, ya di ke masjid tidak samakan sih utang itu. Sama orang yang punya uang hasil tadi, lewat ngambil, lewat mencuri, itu dihadiahkan, dia infakkan, dia samakan orang yang punya uang tadi. Sama sehidup juga dicari, awal apanya dicari, dikasihkan. Fa'in ngajaja, mau lamun apes sapa wong sing dolim itu. Mana dia mau dolim nanging balake pira-pira bondo nganyo. Raisa, werena raisa, padha sudah vite. Fal yastaghfiru bisik ngakake sapa dolim sing ana wong. Minal hasar saya pira-pira bagusan. Alladhi yuhiyam dzalimi sawal dzalim bunganya ya. Mina saking hasanat al-ghurama ing pira-pira wong kang napa niku ngutang mizan timbangan. Wa ila wali saksi amrai saksi lan kakak wa iya tahap mengobati siap-siap sawis sapa dzalim. Lita hamulia sekolil mazlumi maring nanggung pira-pira dosane unggang tenani ya wa auzari ategese pira dosane mazlum yang mati dan dina kiamat ini sampai dari wong itu dia tidak bisa untuk mengembalikan, tidak bisa minta maaf, yang berbanyak baik gitu. Kemudian Allah tahu dia jahat pada orang yang dari tadi. Ya besok pada hari kiamat tidak menanggung dosa-dosa sing didolimi. Walaupun di dunia sergap ibadah ahli jamaah kalau sudah haji umrah kok punya hak ada belum selesaikan. Mungkin harus tahu haji umrah lewat ngarasani mitnah orang lain. Belum minta maaf ada yang dihibah yang difitnah tadi. Bisa sing didolimi tadi, ya. Sing dihibah yang difitnah, dosa-dosa akan dihadiahkan pada orang sing fitnah tadi. Walaupun di dunia yang berarti ahli ibadah, ahli ibadah luar biasa. Jangan dia itu soal sing didolimi ketika belum mau minta maaf. Kama kaya keterangan walau tegang teman-teman fisul hadis sahih rupanya annaman kan lahu hasanatun ukhida min hasanati wa tiadil matum wa man yakun lahu hasanatun turika alai min sayyidil matumi apa lahu kitabun ilan nar masallah. Ada di hadis sahih terangkan sesungguhnya orang yang berbuat zalim dan dia belum minta maaf dari yang didolimi, kalau dia punya kebaikan, maka kebaikannya orang yang didolimi tadi akan diambil jika orang yang didolimi. Dan ketika dia tidak punya kebaikan, yang uripe senang nganyai Allah, senang dolimi orang, padahal dia tidak punya kebaikan, maka dari kiamat kejelekannya wong yang didolimi tadi akan dihadiahkan diberikan orang yang didolimi tadi. Di esrapi kebaikan masih ditambah dosa-dosa yang didolimi. Jadi didolimi mah enak ya. Di fitnah, dicaci maki, didolimi terus
malah dosa berkurang. Senang akhirat saja dosa. Dibuatnya sih tukang PKPK. Dan dia yang fitnah, gitu. Tentunya yang berkuar-kuar fitnah terus mencaci maki itu alim terus akan ditutupi walau kita pun akan dijatah masuk neraka. Nanti kalau orang paling berat ya masalah lesan yang dijaga ya. Lesan dijaga betul, lesan dijaga. Sampai lesan kita dibuat bicara dengan hati-hati lesan ada termasuk orang selamat ia berdua lesan, orang bisa sesat, bisa meninggal karena lesannya. Kalau ungkapan ini lesanmu harimau, gitu. Pernah ucap apa kan bisa ditelan oleh lesan sendiri. Jadi harimau, karena pernah berucap apa, ketika ucapannya berbalik arah dengan bahkan menjadi blunder dengan dirinya itulah akan ditelan oleh kata-kata sendiri. Jadi lesanmu harimau. Banyak orang-orang yang gitu dipenggal kepalanya hanya karena kesalahan ucapannya. Banyak orang yang di penjara banyak kesalahan lesannya. Maka dalam hal ini ya, khususnya masalah liu, fitnah, riba itu yang paling adu domba paling bahaya, paling masa-masa pilpres, pilgub, pilek itu rawan ya seperti hanya mengejar jabatan yang sifatnya sementara ya. Rela ngorbani akhir. Maka kita harus hati-hati bersikap. Jadi masalahnya kita jangan ikut campur hari ini. Rasa ikut campur masalah. Delok nonton itu. Kita sibuk kita sendiri kegiatan ngaji ya. Buat baik, keadaan baik, insya Allah akan bisa Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.